Ada 3 perkara yang cuman sekadar memandang aja dapat pahala. 1, memandang wajah orang tua dengan pandangan yang baik. 2, memandang wajah ulama. Tatkala memandang wajah ulama, Allah Subhanahu wa taala ciptakan malaikat, yang mana malaikat memintakan ampun kepada kita sampai hari kiamat. Yang ketiga, memandang Ka'bah. Memandang 3 perkara ini dapat pahala, nilainya ibadah. Al-Fatihah. Allah yataqabbalu shalah wa du'a wa yarhamu walidina wa walidikum amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in. Allah yaj'aluna min ulama'il 'amilin al-muflihin fid darain wa yakhtim lana bil husna fi khairin lutfin wa afiyah, khususan ila ruh al-Imam al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani usuli wa furu'in wa yataghash birar ma'al maghfirah yu'idu alaina min barakati wa asrari wa anwari wa ulumi wa nafahatin fid dini wa dunya wal akhirah. Anallah yaqdi hawaijana wa hawaijal muslimin wa anallah yaghfir dzunubana wa yastur uyubana wa yashfi mardana wa yaqdi hawaijana ala ma nawabihi ma salaf salihin wa ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'alima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-imam al-habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki fi kitabihi Fathul Qarib al-Mujib ala tahdhibi targhib wa tarhib ila an qala. Berkata al-imam al-habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani radhiyallahu an di dalam kitabnya Fathul Qarib al-Mujib sampai daripada perkataannya ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal galab. Rawahul Bukhari. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ketahuilah wa inna fil jasadi mudghah, bahwasanya di dalam tubuh kita terdapat segumpal darah. Idza salahat salahal jasadu kulluh, apabila segumpal darah tersebut baik maka seluruh jasad kita ikut menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, namun tatkala segumpal darah tersebut tidak baik maka semua tubuh kita pun tidak baik. Ala wahyal galab,
Yang dimaksud dengan segumpal darah di sini adalah hati. Rawahu Al-Bukhari wal Muslim wal Arba'ah. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan tentang bagaimana keadaan anggota badan kita itu tergantung bagaimana keadaan hati kita. Nah, kalau hati kita kotor, maka apa yang kita lakukan pun menjadi kotor. Al-guru kita Al-Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan itu beliau memisalkan seperti halnya kata beliau teko atau ya kalau amun isinya banyu di dalam teko itu banyu air teh ya kan, atau air sirup, yang keluar teh atau sirup. Yang isinya yang isinya air putih, yang keluar pun air putih. Nah, begitu juga jasad kita, ya kan? Jasad tuh berarti sebaratane mulut, tangan, mata, telinga, ya kan? Jasad semua. Nah, kalau hati kita kotor, maka yang keluar dari mulut kita kotor juga. Kita telah benci lawan orang, pasti yang keluar dari mulut kita ya kata-kata benci berarti. Tapi kalau kita tidak benci dengan orang, yang keluar yang baik-baik aja. Nah, inilah keadaan jasad kita, tergantung bagaimana keadaan hati kita. Nah, makanya ya kalau kita dianjurkan untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hati. Itu disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna abdala min ummati la yadkhulunal jannata bi kathrati shalah wala siyam. Wali abdal daripada umatku, mereka masuk ke dalam surga itu bukan dengan sebab banyak salat atau banyak puasa atau banyak ibadah, bukan. Memang ibadah mereka banyak, tapi faktor utama mereka masuk ke dalam surga bukan dengan sebab banyak ibadah, namun salamatus sudur, hati mereka bersih, tidak ada kedengkian, tidak ada kebencian, tidak ada sangka jahat, tidak ada kotoran hati. Syekh Abu Bakar bin Salim Fakhrul Wujud, beliau pernah ditanya, khayyarani rabbi baina salamati sudur li auladi awil ilm. Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada aku untuk keturunanku, apakah bagus hatinya atau banyak ilmunya. Fakhtartu lahum salamatus sudur. Aku lebih memilih, lebih baik mempunyai keturunan yang mempunyai hati yang bersih. Al qalbul marid la yaltaddu bidzikri wal ibadah kama la yaltaddu al marid biladidil at'imah. Ujar ulama, hati yang sakit, ya kan? Hati yang kotor, hati yang penuh dengan kotoran yang kemaksiatan, ya kan? Penuh dengki, penuh kebencian, nah, itu hati yang kotor. Al qalbul marid, hati yang sakit, la yaltaddu bidzikri wal ibadah, dia tidak bakal merasakan manisnya beramal, manisnya beribadah, manisnya berzikir. Kama la yaltaddu al marid biladidil at'imah, sebagaimana orang yang sakit tidak merasakan manisnya atau enaknya makanan. Orang tuh bila garing, padahal nih teh ini sudah secangkir tuh sudah 3-4 sendok sudah gulanya, cuman nang narannya garing lah, jarinya belum manis lagi jar, belum manis, nah inya garing. Nah begitu juga seorang mukmin, seorang muslim, tatkala dia beramal, beribadah, ya kalaunya orang beriman kan orang-orang soleh, para aulia, mereka tatkala beramal, beribadah itu merasa kenikmatan, asik membaca Al-Quran, asik, ya kan?
Nah, membaca salawat asik. Kemudian pulang sholat tahajud asik. Hadir majelis asik. Nyaman, tenang, tentram hati ini. Ya kan? Tentram hati ini. Itu bagi orang yang beriman. Namun bagi orang yang tidak beriman, gelisah. Ya kan? Gelisah. Kenapa? Al-qalbul marid la yaltaddu bidzikri wal ibadah kama la yaltaddul marid biladzidil at'imah. Hati yang sakit tidak akan merasakan nikmatnya berzikir, nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang yang sakit tidak merasakan nikmatnya enaknya makanan. Nah, makanya ala wa inna fil jasad mudghah, ujar Nabi Muhammad, ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh kita ini terdapat segumpal darah. Idza sholahat, apabila segumpal darah tersebut baik, bagus, sholahal jasadu kulluh, maka seluruh anggota badan kita bagus. Jadi kontrolnya anggota badan kita, kontrolnya kelakuan kita inilah ada di hati. Ya kan? Ada di hati. Kalau kita benci lawan orang, dengki lawan orang, muar lawan orang, nah yang terjadi di perilaku kita tidak baik. Rawahu Bukhari wa Muslim wal arba'ah. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim wal arba'ah dan 4 imam yang lainnya. Makanya lah ada salah satu habaib di Hadramaut itu Habib Abdullah Al-Aidarus. Min saati aglih, di antara hebatnya atau cerdasnya beliau berpikir, beliau la yuqra ahadan fi kitab min kutubil fikih illa wa ma'uh kitabun fi tasawuf. Amun hendak belajar lawan Habib Abdullah Al-Aidarus tu, ya kah? Hendak belajar nih lawan Habib Abdullah Al-Aidarus tu, pasti 2 kitab. Pasti 2 kitab. Habib Abdullah Al-Aidarus min saati agli, saking cerdasnya beliau, pintarnya, tingginya keilmuan beliau, la yuqra ahad min la yuqra ahad fi kitab min kutubil fikih illa wa ma'uh kitabun fi tasawuf. Apabila hendak belajar oleh Habib Abdullah Al-Aidarus, kita hendak belajar fikih, sini kada mau belajar fikih kecuali membawa kitab tasawuf sebuting. Ya kah? Artinya di sini harus ada keseimbangan lah. Jangan sampai kita cuman hanya belajar fikih, cara bagaimana beramal, beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hati. Ya kah? Bagaimana ikhlas beramal, beribadah, bagaimana supaya kita mempunyai sifat wara', bagaimana supaya kita mempunyai sifat sabar, sifat syukur, husnudzon. Itu harus belajar kita. Nah, itu jar Imam Malik radhiyallahu an, man tafaqqah wa lam tasawwaf faqad tafassak, wa man tafassak wa man tasawwaf wa lam tafaqqah faqad tazandaq, wa man tafaqqah wa tasawwaf faqad tahaqqaq. Jar Imam Malik nih, siapa orang yang belajar ilmu fikih tapi nya kada belajar ilmu tasawuf, itu dikatakan fasik. Fikih aja dipelajari tapi ilmu tasawuf kada, ya kah? Itu menjadi fasik. Yang hukum yang kada boleh dibolehkannya. Ya kan fikih itu kan luas lah. Kita kalau hanya mencari hukum fikih itu mencari yang boleh, pasti ada yang membolehkan sekalipun pendapatnya lemah. Tapi kalau orang itu bertasawuf kada waninya. Kada wani. Aku takutan Bang Jar. Pakaian orang banyak nang kayak ini. Kada hendak bala lain walaupun aku tahu ada yang memperbolehkan. Nah, ada waninya. Kalau nya belajar fikih dan ilmu tasawuf. Wa man tafaqqah wa tasawwafa faqad tahaqqaq. Kalau nya belajar ilmu fikih, belajar ilmu tasawuf, nya kada mau nya bala lain pada orang. Ini tahu aja kada boleh. Iya kah? Tahu aja kada boleh. Ibaratnya kada jar kita cari yang membolehkan. Nah, ini kada belajar ilmu tasawuf. Ini belajar ilmu fikih aja. Lalu mencari yang
mencari 1000 cara untuk membolehkan kelakuannya itu, perbuatannya itu. Nah, ujar Imam Malik tuh, man tafaqqaha wa lam tasawwafa tafassak. Siapa yang belajar ilmu fikih, kada belajar ilmu tasawuf, ilmu akhlak, tafassak, maka orang ini kena menjadi orang yang fasik. Dia akan mencari 1000 dalil untuk membolehkan, membujurakan apa yang dia lakukan. Nah, fasik jadinya. Ya kan banyak tuh orang nang kayak itu ya kan? Banyak orang nang kayak itu, padahal kada boleh. Kada ajar, ada aja yang membolehkan. Nah, ini kada belajar fikih yang tinggi. Nah, jadi belajar tuh bagus sajalah, cuma seimbangkan. Makanya tadi Al-Imam Al-Aidarus, Al-Imam Al-Habib Al-Aidarus min saati aglih, saking cerdasnya beliau, la yuqra ahad fi kitab bin kutubil fikih illa wa ma'hu kitab fi tasawuf. Habib Abdullah Al-Aidarus, beliau tidak mau mengajari fikih terkecuali dibarengi dengan ada ilmu tasawufnya. Ya kan? Ada mausidin kitabul wudu, kitabus shalah, kitabuz zakah, kitabul hajj. Ya kah? Kada mau sidin, mana jisidin kitab yang lain? Ya kah? Mana kitab kitab akhlak, mana kitab tasawuf? Kita belajar ikhlas, kita belajar khauf, takutan lawan Allah. Kita belajar roja, kita belajar syukur, kita belajar wara. Nah, ya kah? Man tafaqqaha wa lam tasawwaf faqad tafassak. Siapa orang yang belajar ilmu fikih namun dia tidak belajar ilmu tasawuf, ilmu akhlak, faqad tafassak, orang ini nantinya menjadi ulama fasik. Wa man tasawwafa wa lam tafaqqah faqad tazandak. Tapi kalau nya belajar ilmu tasawuf aja, ya kak, ilmu tasawuf belajar, pintar nih membahas Nur Muhammad, wah, ilmu tasawuf ya Allah. Nah, akhlaknya ini luar biasa tuh bang, dah belajar ilmu tasawufnya. Kan Nur Muhammad tuh kan masuk tasawuf lah, masuk tasawuf. Tapi kada belajar ilmu fikih, walam tafaqqah. Nah, ini wajib, yang wajib bagi mukmin muslim, bagi orang yang berakal, bagi orang yang balik. Wajib ini kada belajarnya yang wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Nah, man tasawwafa, siapa yang belajar ilmu akhlak, siapa yang orang yang belajar ilmu tasawuf, walam tafaqqah, tapi nya kada belajar ilmu fikih, faqad tazandak. Nah, orang ini nanti akan menjadi kafir zindik. Ya kah? Kafir zindik. Wa man tafaqqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaq. Yang bujur itu ilmu fikihnya belajar, ilmu tasawufnya belajar. Ujar Imam Malik lah, bahwasanya ilmu fikih dan ilmu tasawuf ini diibaratkan seperti dua sayap burung. Dua sayap burung yang kalau cuma satu sahaja ada, kada kau terbang. Nah, kalau nya mau terbang harus ada dua-duanya. Makanya di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ala wa inna fil jasad mudghah. Ketahuilah bahwasanya di dalam hati kita bahwasanya di dalam jasad kita terdapat mudghah, gumpalan darah. Idza salahat, apabila gumpalan darah tersebut baik, salahal jasadu kulluh, maka semua perbuatan kelakuan kita menjadi baik. Mun hati kita ini baiklah, hati kita baik, belajar ilmu tasawuf, belajar ilmu akhlak, kada wani muntong baucap, iya kah? Yang kada baik, kada mau sembarangan orang itu memutuskan hukum, ya kah? Kada mau talinga ini mendengar sesuatu yang dimurkai oleh Allah, kada mau mata ini melihat sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza salahat salahal jasad kulluh. Karena hati bagus. Ya kah? Al-qalb, qalbu, hati sanubari kita, idza salahat salahal jasadu kulluh. Maka semuanya akan baik. Kada mau bakar ramput, ya kah?
kada mau membunguli orang, kada mau menipu orang. Nya hatinya baik, takutan lawan Allah Subhanahu wa taala. Makanya lah definisi ulama itu innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang namanya ulama itu adalah seseorang yang mempunyai hati yang takut kepada Allah. Itu ulama. Ya lah, yang nama ulama itu adalah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang mempunyai rasa takut kepada Allah, hatinya takutan lawan Tuhan. Aku takutan bila berucap nang kayak ini, aku takutan bila mendengar nang kayak ini, aku takutan bilanya melihat ini, aku takutan bila melakukan ini. Nah, itu ulama, orang yang berisian ilmu. Jadi ulama itu bukan yang bebulang, ya kalau bukan mesti lulusan pesantren ya kah? Bulangnya genal. Itu bukan patokan ulama, bukan. Namun patokan ulama itu jar Allah Subhanahu wa taala innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang mempunyai hati takut kepada Tuhan. Takut lawan Allah Subhanahu wa taala. Takut bila melakukan ini, takut bila mendengar ini, takut bila melihat ini, takut bila berucap ini. Itu adalah ulama. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wal arba'ah dan imam-imam 4 yang lainnya. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, rahimallahu abdan samhan idza ba'a samhan idza ishtara samhan idza qada. Rawahul Bukhari wa Ibnu Majah wal lafdhu lahu kama rawahu Tirmidzi bi ikhtilafin. Ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Jabir, oleh Sayyidina Jabir radhiyallahu an, rahimallahu abdan samhan idza ba'a. Ujar Nabi Muhammad, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kasih sayangnya kepada seseorang hamba samhan idza ba'a, bilanya berjualan ku kurang lebih, ya kah? Aku kurang lebih baju jualan dah, ku kurang lebih. Ini ada orang tuh ada mau kurang lah mau lebih kada apa-apa ya, mau kurang jangan. Mengangkat terus harga tuh. Nah itu kada dapat doa Nabi. Tapi kalau kita lah berjualan itu menyamani orang, kalarangan jangan kasihan orang kada kawan nukar. Nah itu dapat doa Nabi otomatis. Ya kah? Otomatis dapat doa Nabi. Kita yang berjualan lah kalarangan dan ajar. Man 2 kali lipat lebih daripada harga ditukar. Jangan kasihan orang nukar. Ya muni orang berduit kada apa-apa. Musi orang yang kada berduit. Nah kasihan inya gin itu dibagi-baginya juga. Nah, orang yang seperti ini dapat doa Nabi, rahimallahu abdan. Mudah-mudahan jar Nabi Muhammad, Allah taala mengasihi, memberikan rahmat, menyayangi kepada seseorang samhan idza ba'a, kurang lebih bilanya berjualan. Ya. Samhan idza ishtara, berjualan nang itu membeli nang itu juga. Jadi si penjual tuh ya Allah kok kurang lebih, si pembeli kok kurang lebih juga. Ini ada juga si pembeli itu ya Allah manawar tuh sadis benar. Jangan juga, ya kan? Mun pina pas saja ibaratnya nela kalarangan kada, ya kan? Murah kada, dah aduh sebatas tawaran. Ya kan? Kasihan pulang orang yang berjualan. Nah orang yang seperti ini rahimallahu abdan, dapat doa Nabi. Nah, jadi bilanya kita hendak berjualan lah, hendak melarangi, ya ibaratnya ingat hadis Nabi, namun hendak doa Nabi kada. Kalau hendak dapat doa Nabi, ujar Nabi Muhammad, rahimallahu abdan samhan idza ba'a. Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya, memberikan rahmatnya kepada seseorang yang berjualan itu kadang angkat harga, ya kan? Samhan idza ishtara, nah begitu juga membeli, ya kan? Kada sadis temenawar. Nah.
Rawahul Bukhari wa Ibnu Majah wa Abdullahu kama rawahu Tirmidzi bi ikhtilafin. At-targhibu fi siddiq wa nasihah wal wafa'il kail wal wazan wa tarhib min bahsil kail wal wazan wa minal kadzib wal ghish wal khiyanah. Ini anjuran fi siddiq, jujur. Kita harus jujur lah. Di antara sifat Nabi itu kan jujur, sidik, fatonah, amanah, tablik. Ya Allah, sifat Nabi nih, sidik, fatonah, amanah, dan tablik. Nah, kita dianjurkan jujur. Nabi Muhammad tuh saking jujurnya digelar dengan Al-Amin. Al-Amin itu artinya jujur. Bukan hanya orang Islam aja yang mengenal Nabi Muhammad tuh orang jujur. Ya kan, orang yang amanah. Bahkan orang-orang kafir pun, orang-orang Yahudi nih bilangnya hendak keluar kota, paribasanya keluar kota ya lah, hendak keluar ya, kalau keluar daerah nih, bilangnya kada percaya lawan tetangganya yang kafir juga, maka dia akan menitipkan kuncinya atau barangnya kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu terkenal dengan Al-Amin, ya kah? Ya, orangnya amanah, orangnya jujur. Nah, kita pun dianjurkan sebagai umatnya at-targhib fi siddiq, mempunyai sifat jujur. Ya kan, sifat jujur. Wan nasihah. Nah, begitu juga kita dianjurkan untuk saling memberikan nasihat. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa aminu shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal asri, demi masa. Wal asri innal insana lafi khusrin. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, bahwasanya manusia rugi. Nah, rugi. Ujar Allah Subhanahu wa taala, manusia ini beratan rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Orang yang beriman kada rugi. Wa amilu sholihat, bukan hanya sekadar modal iman aja, tapi inya beramal soleh. Orangnya beriman, beramal soleh. Wa tawasaw bil haq, wa tawasaw bis sabr, wa tawasaw bil haq. Mereka saling nasihat-nasihati dalam kebaikan dan saling nasihat-menasihati di dalam kesabaran. Nah, ini adalah orang yang tidak bakal rugi. Nah, jadi kita dianjurkanlah bernasihat, saling nasihat menasihati, saling mengingatkan. Wa nasihah dianjurkan. At-targhibu fi siddiq, dianjurkan kita itu jujur. Wa nasihah, dianjurkan kita tuh saling nasihat menasihati. Ad-dinu an-nasihah, jaya kalau agama Islam ini isinya nasihat. Ya kan? Isinya nasihat. Kita membaca Al-Qur'an nasihat. Ya Allah. Al-Qur'an itu nasihat. Kita membaca hadis, ya kan? Isinya nasihat. Nah, kita membaca kitab perkataan-perkataan ulama, isinya nasihat. Nah, kenapa nangka itu? Ya memang ad-dinu an-nasihah. Ad-dinu nasihah. Agama Islam ini isinya nasihat, saling mengingatkan. Nah, dianjurkan kita juga nangka itu, saling mengingatkan, ya kan? Bahkan adzan yang kita dengar, adzan subuh itu nasihat juga, ya kan? Hayya 'alas shalah, ya kalau hayya 'alal falah. Nah, ayo siapa yang hendak mendapatkan keberuntungan, hayya 'alal falah. Siapa yang hendak mendapatkan keberuntungan, hayya 'alas shalah. Ayolah kasih sembahyang. Nah, itu kan nasihat, ya kan? Nasihat. Ya, ad-dinu nasihat. Agama kita tuh nasihat. Nah, dianjurkan kita saling nasihat menasihati. Wa wafa'il kail wal wazan. Nah, dianjurkan juga kita itu menyempurnakan timbangan, jangan mengurangi. Nah, bahasanya ya Allah, ada boleh kita mengurangi timbangan. Wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang yang culas. Orang yang mengurangi timbangan itu celaka, ada baik, ya kan? Wailul lil mutaffifin alladzi idaqtalu 'alan nas yastaufun. Nah, celaka bagi orang yang culas, yang mengurangi timbangan. Al-mutaffifin itu alladzi idaqtalu 'alan nas yastaufun, menimbang tuh
nya kada mau culas, ya kah? Kalau orang beriman itu bila menimbang tuh kada mau culas. Wa tarhibu min bahsil kail wal wazan wa minal kadzib wal gish wal khianah, dan ancaman daripada mengurangi timbangan, ancaman berdusta, ancaman juga bagi orang yang menipu, ancaman juga bagi orang yang berkhianat. Nanti judulnya lah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang shadiqin, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Jadi kita dianjurkanlah kita itu membersamai orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik, ya kan? Dianjurkan berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Karenalah tatkala kita berkumpul dengan orang soleh itu menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkanlah 1 detik, ya kah, julu suka baina yaday waliyin min auliyaillah, disebutkan seperti itu. Duduknya kita sebentar di hadapan salah satu orang yang dicintai oleh Allah itu lebih afdal daripada kita beramal beribadah. Saking banyaknya amal ibadah yang kita lakukan, itu tulang kita sampai patah-patah beramal beribadah. Cuma duduk bersama wali aja, cuma duduk bersama orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala aja, bagus, ya kan? Ada 3 apabila kita memandangnya aja dapat ibadah, dapat pahala. Ada 3 yang apabila kita memandang dapat pahala. 1, memandang orang tua. Itu memandang aja, memandang, melihati dan pahala. Melihati maksudnya dengan pandangan yang baik lah. Munnya melihati menceleng isidin. Nah, ngarannya kan dapat pahala, dapat dosa. 1, ya kah? Memandang orang tua. Yang kedua, dengan pandangan yang baik maksudnya. Yang kedua, apabila kita memandang dapat pahala, memandang wajah ulama. Makanya di rumah kita tuh lah bahasanya tuh kada dapang lah dalam kitab wajib, cuma ya harus ada lah kayak itu nah. Kada dapang wajib lah, mun wajib tuh kan seolah-olah syariat sudah jatuhnya. Di rumah itu harus ada foto ulama, ya kah? Foto ulama, nah, banyak foto ulama harus ada tuh. Jangan foto artis yang ada, atau lukisan-lukisan yang kada kekaruan lah, gambar-gambar binatang gambar-gambar ulama ada. Nah, jadi foto ulama, karena memandang wajah ulama ibadah. An-nadhar ila wajhil alim ibadah. Itu disebutkan juga man nadhara ila wajhil alim fa fariha biha. Siapa orang yang memandang wajah orang alim kemudian dia gembira dengan memandang wajah ulama tersebut, orang alim tersebut, khalaqallahu ta'ala malakan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat mintilkan nadhar dengan sebab pandangan tersebut, yastaghfirunahu ila yaumil qiyamah, yang mana malaikat memintakan ampun sampai hari kiamat. Nah, makanya bagus ya Allah kita di rumah itu berisian foto wali, guru sekumpul ya Allah lah. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, Datuk Kalampayan, ada lo lukisannya, menggambar aslinya ada dapang sidin lah. Kemudian pulang Habib Abu Bakar Grisik, As-Saqaf, Habib Muhammad Al-Aidarus, ya kan? Al-Habib Salim bin Abdullah Asyatiri, Habib Abu Bakar bin Ali Masyhur Al-Adani, ya kan? Al-Habib Ahmad bin Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqaf Jeddah. Bagus kita berisian foto-foto ulama tuh. Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, Habib Abdullah bin Syahab, Habib Idrus, ya kan, bin Semaid,
Bagus kita bikin foto ulama itu, karena dengan memandang wajah ulama saja kita dapat pahala 2. Yang ketiga memandang Ka'bah. Nah, mudah-mudahan secepatnya bagi yang belum dipanggil ya kah, yang belum dipanggil umroh atau haji, mudah-mudahan secepatnya dipanggil, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala bisa haji dan umroh. Nah, karena kita belum ada kemampuan ya kalau atau belum dipanggil, tester haji umrohnya barang dengan mengerjakan salat isyraq ya kah, salat isyraq 2 rakaat. Salat isyraq 2 rakaat. Nah, jadi ada 3 perkara yang cuman hanya sekadar memandangnya sahaja dapat pahala. Ada 3 perkara yang cuman sekadar memandang aja dapat pahala. 1, memandang wajah orang tua dengan pandangan yang baik. 2, memandang wajah ulama. Tatkala memandang wajah ulama, Allah Subhanahu wa taala ciptakan malaikat yang mana malaikat memintakan ampun kepada kita sampai hari kiamat. Yang ketiga, memandang Ka'bah. Memandang 3 perkara ini dapat pahala, nilainya ibadah. Makanya lah ada ulama fikih pianlah membahas tatkala kita sholat di depan Baitullah, kan dianjurkan kita itu sholat, bukan dianjurkan lagi, disunahkan. Sunnah kita tuh sholat memandang pasujudan. Makanya sajadah tuh cari yang baik, ya kah? Jangan sajadah gambar kemos, gambar SpongeBob, gambar Shinchan, sajadah nih. Jangan terlalu ramai motif-motifnya tuh. Ya, sajadah itu mengkawa motifnya itu yang kawa mengatakan kita lawan Allah. Ka'bah ya kalau lah. Sajadah itu Ka'bah. Atau seumpamanya Masjid Nabawi atau masjid ya kalau lah. Sajadah tuh lah supaya kita cangang ke sana. Ya kah? Supaya kawa khusyuk kan jorang itu bisa menyebabkan kita khusyuk juga tuh. Nah, tapi kalau kita sholat di depan Ka'bah, sholatnya di Mekah di depan Ka'bah, nah itu dianjurkan kita memandang Ka'bah, bukan memandang sajadahnya, ada. Dianjurkan memandang Ka'bah, ya karena lebih afdal, ya lah. Apalagi yang umroh haji yang hotel yang view-nya langsung Ka'bah tuh lah, luar biasa tuh. View-nya lah, umroh haji langsung Ka'bah tuh, wah itu luar biasa benar, ya kan? Nah, memandang Ka'bah itu ibadah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik, orang-orang yang shadiq, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala falau sadaqullah lakana khairan lahum. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik hidayah serta inayah kepada kita sekalian sehingga kita bisa istiqamah di dalam beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ala hadhihi niyat wa ala manawa bihi salafuna shalih ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.